Masa pemimpin masih nyontek-nyontek catatan? Pembuat pinisi di Bira bikin pinisi dengan konsep tanpa dia bisa gambar-gambar, kan ada di otaknya berapa panjang anjungan itu, ketebalannya berapa supaya bisa menangkap badai dan tidak mengganggu anak gelombang. Jadi sekali lagi saya inginkan agar supaya itu dihadirkan. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang mengganggu, dimaksudkan untuk diganggu. Itu namanya dialektika. Kalau Anda punya pikiran dan tidak diganggu, itu artinya Anda sedang berdoa. Nggak ada orang yang mau ganggu doa. Jadi teman-teman, kita ingin supaya sekali lagi politik itu diasuh dengan argumen, bukan dengan sentimen. Nah, itu paralel antara fungsi kampus dan fungsi jurnalis. Dan itu menyatu dalam diri Hasyairin Sitepu. Kacau. Lama-lama saya jadi tim sukses Hasyairin. Karena dalam keadaan apapun kita mesti pastikan bahwa setiap kita berhak untuk memimpin negeri ini. Bukan cuma mereka yang punya amplop tebal tapi otak tipis. Jadi jadikan politik itu sebagai percakapan akademis. Dan dari awal negeri ini didirikan oleh para politisi yang mampu bercakap-cakap secara akademis. Para founding person kita ada orang-orang yang berpikir. Berapa persen yang lulus perguruan tinggi? Mungkin dari 30 orang cuma 2 orang yang lulus perguruan tinggi. Yang lain otodidak. Tapi ada komunitas pikiran yang memungkinkan mereka bertengkar di meja akademis. Sekarang nggak ada kita pertengkaran. Bahkan protes sedikit pun kita udah nggak mampu karena akan diancam oleh kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Yang memastikan bahwa menghina presiden dihukum 5-6 tahun. Karena itu artinya kita merendahkan martabat presiden. Cari di kamus mana ada istilah martabat presiden. Yang ada istilah human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden fungsi. Dia lembaga. Martabat itu hanya melekat pada manusia yang punya perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jadi secara konseptual kacau. Saya ingin dekan fakultas hukum di sini itu protes tentang peristilahan itu. Nggak ada namanya. Yang ada adalah martabat raja, bukan presiden. Kenapa? Karena raja menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Itu asal usul dari istilah dilarang menghina, menjatuhkan martabat presiden. Kan dianggap dulu presiden itu sejajar dengan raja. Kemudian hilang istilah itu karena demokrasi itu. Kalau dia bermartabat, maka martabat itu melekat pada saya seumur hidup saya. Itu namanya human dignity itu. Presiden setiap 5 tahun kita ganti. Ngapain dia harus kita kasih martabat? Dia bisa kita ganti kok. That's logic so. Bahwa ide yang dibuat oleh alumni Universitas Negeri Makassar bisa betul-betul dibunyikan ke seluruh alumni itu. Alumni UI banyak yang tertutup pikirannya karena takut dipecat atau diturunkan jabatannya dari komisaris. Ngapain? Nah, sekali lagi teman-teman, kita diskusi bebas di sini. Saya tahu batasnya nanti. Dan karena saya tahu batasnya, saya langsung ngedit di dalam kalimat saya tuh. Paling nggak saya abstraksikan supaya tidak diedit nanti di hasilnya. Oke, teman-teman.